Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum ibu mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Sehat? Ya, walaupun kita masih berada di masa pandemi atau wabah COVID-19 ini ya. Jadi ibu harap kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan setelah keluar atau setelah memegang sesuatu. Nah, oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang sudah di kelas 9 ya semuanya. Nah, ibu harap kalian bisa belajar dengan serius karena sebentar lagi kalian akan menuju jenjang yang lebih serius lagi, ke jenjang yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materinya, ibu akan memberikan kalian kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar yaitu 3.6, di mana menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, lalu ada 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, setelah kompetensi dasar tentu ada indikator ya. Indikator ini seperti hal yang akan dicapai pada materi ini. Ada 4. Yang pertama yaitu menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, yang kedua, mengetahui syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Yang ketiga, menemukan panjang sisi atau besar sudut suatu bangun datar yang sebangun. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar. Nah, tentu kalian belum pernah belajar ya materi kesebangunan dan kekongruenan ini. Nah, agar kalian lebih paham mengenai konsep kesebangunan dan kekongruenan, ibu akan memberikan kalian sebuah ilustrasi yaitu berupa video. Jadi sembari kalian menikmati videonya, ibu ingin kalian mengikuti dan menyimak videonya dengan baik-baik ya. Perhatikan videonya. Tetapi sebelum ibu memberikan kalian ilustrasi videonya, ayo mengenal tokoh. Jadi kita harus mengetahui dahulu nih, siapa sih tokoh yang ada di kesebangunan dan kekongruenan ini? Yaitu ada Thales, adalah filsuf Yunani yang mengungkapkan gagasan di bidang kesebangunan. Diceritakan bahwa ia dapat menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bantuan bayangan sebuah tongkat, mengukur jauhnya kapal dari tepi laut, dan memperkirakan terjadinya gerhana matahari. Setelah ke toko, kita akan lanjut ke ilustrasi videonya. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada suatu siang, ibu sedang mengerjakan sesuatu di ruang kerjanya. Tiba-tiba Ratna menghampiri ibunya. Ibu, tadi Bu Guru memberikan kompetensi dasar dan indikator materi kesebangunan dan kekongruenan. Apakah Ibu bisa menjelaskannya kepadaku? Baik,
Tentu saja Ibu akan menjelaskannya kepada Ratna tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Coba perhatikan dua buah penggaris di atas meja. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Benar sekali. Sekarang perhatikan penggaris dan kalkulator. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Tidak, Bu. Bentuk dan ukurannya berbeda. Coba perhatikan bangun datar berikut. Kedua bangun tersebut adalah sebangun dan kongruen karena memiliki panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian sama. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari penjelasan Ibu? Sebangunan merupakan dua bangun yang memiliki besar sudut serta panjang sisi yang sama. Syarat-syarat kesebangunan: pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Menurut Ratna, apa hubungan kesebangunan dan kekongruenan? Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Baik, Ayah akan memberikan contoh soal untuk Ratna. Perhatikan baik-baik ya. Ayah memiliki dua buah jam dan dua buah laptop. Manakah bangun yang sebangun dan manakah bangun yang kongruen? Nah, oke. Sudah diperhatikan tadi videonya? Oke, untuk video yang pertama. Tadi Ibu dihampiri oleh Ratna menanyakan konsep dari kesebangunan dan kekongruenan ya. Tadi di meja ada kalkulator, ada penggaris. Nah, apakah sebangun? Tentu tidak. Apakah kongruen? Sudah pasti tidak. Nah, oke. Kemudian Ibu mengilustrasikan kembali antara penggaris satu dengan penggaris yang lainnya, yaitu sebangun. Nah, jadi apa sih syarat-syarat dari kesebangunan? Tadi ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kemudian tadi disebutkan juga, Ibu bertanya kepada Ratna, apa sih hubungan dari kesebangunan dan kekongruenan? Nah, dua buah bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen, tetapi bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Oke, kemudian nih tadi ada contoh soal dari Ayah. Ayah memiliki dua buah jam dan dua buah laptop. Manakah bangun yang sebangun dan manakah bangun yang kongruen? Nah, untuk jam dinding itu jari-jarinya untuk yang pertama yaitu 8 cm dan yang kedua 4 cm. Untuk laptop itu memiliki luas yang sama yaitu 40 cm persegi atau kuadrat. Oke. Nah, lalu kita lihat pembahasannya. Nah, dari soal tadi kita ketahui ya. Apa aja tadi yang diketahui? Bahwa jari-jari jam yang pertama adalah 8 cm dan yang kedua adalah 4 cm. Nah, apakah jam tersebut kongruen ataukah sebangun? Nah, dua buah jam yang memiliki jari-jari 8 cm dan jari-jari 4 cm adalah sebangun. Karena memiliki bentuk yang sama, tetapi perbandingan jari-jarinya berbeda. Ingat, yang pertama tadi ada 8 cm dan yang kedua ada 4 cm. Kemudian untuk laptop itu sebangun atau kongruen? Kongruen, ya. Kedua laptop tersebut adalah kongruen. Kenapa? Karena kedua laptop tersebut memiliki bentuk dan perbandingan yang sama. Nah, perbandingan di sini adalah perbandingan luasnya, ya. Perbandingan luasnya tadi yaitu 40 cm kuadrat. Oke.
Nah, Ibu ada latihan soal. Ayo latihan soal. Ayah memiliki 2 buah buku catatan, yaitu buku A dengan ukuran 32 x 26 cm dan buku B dengan ukuran 16 x A cm. Jika buku tersebut sebangun, berapakah nilai dari A? Nah, tadi sudah disebutkan ciri-ciri kesebangunan, yaitu ada 2. Yang pertama apa? Memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya, perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena di sini yang diketahui ukuran panjang dan lebar, berarti sisi-sisinya. Nih, ada contohnya, Ibu ilustrasikan bukunya seperti gambar di sampingnya ya. Nih, lebarnya 26 cm, panjangnya 32. Untuk yang B, panjangnya 16, lebarnya A cm. Nah, kalau perbandingan, ini perbandingan buku A dan buku B. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan tadi diketahui bahwa panjang buku A yaitu 32 cm. Nah, ini kita misalkan dengan PA. Sedangkan untuk lebar bukunya yaitu 26 cm, kita misalkan dengan LA. Begitu juga dengan buku yang B, kita misalkan untuk panjangnya yaitu PB 16 cm dan lebar bukunya LB sama dengan A cm. Lalu kita hitung nilai perbandingannya. PA per LA sama dengan PB per LB. 32 cm per 26 cm sama dengan 16 cm per A cm. Nah, kita cari nilai A-nya. Lalu kemudian didapatlah nilai A itu sama dengan 13 cm. Nah, mana? Itu dia tadi. Ada yang betul? Jawabnya? Oke, bagus. Aplaus untuk kita semua. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tolong di rumah kalian cari benda-benda di rumah kalian itu yang sebangun dan juga yang kongruen. Kalian tuliskan minimal 5 contoh ya. Minimal 5 contoh Ibu minta. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian sebuah motivasi ya. To be great, you must be the best and always try. Jadi untuk menjadi hebat, kalian harus melakukan yang terbaik dan selalu mencoba dan terus mencoba. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Nanti untuk pertanyaan bisa lanjut di grup WhatsApp atau di mana. Nanti Ibu jawab ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.